Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Tema kita kali ini adalah energi twin flame-mu. Kira-kira apa yang terjadi dan yang dia rasakan dari energi ini? Kita lihat sesuai dengan nanti energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot. Ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, untuk WA juga bisa menghubungi nomor di atas ini, silahkan ya. Silahkan menghubungi saya dan itu berbayar ya. Oke, kita langsung saja untuk Taurus ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energimu bintang Taurus, energi twin flame dari Taurus. Dan maaf agak sedikit berisik ya, anak saya ada di samping. Maaf kalau suaranya terdengar di dalam video. Seperti biasa dia lagi menemani saya. Dan semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas ya. Oke, di kartu pertama ada Four of Cups ya. Dimana di sini saya merasakan ya, energinya ada kebimbangan. Dia bingung memilih, dia artinya sebenarnya dia emosi, marah akan hidupnya ya. Tetapi dia berusaha untuk selalu berpikir positif, untuk tidak terlalu marah, kecewa, sedih ya terhadap perjalanan cinta. Kenapa? Dikarenakan ya sebenarnya banyak hal yang membuat dia pusing, stres, banyak yang dia pikirkan. Bukan hanya cinta saja. Tetapi dia berusaha untuk lebih tenang, menenangkan diri. Karena saya lihat nih orang ini dia berjiwa kepemimpinan ya. Jadi saya merasakan di sini energinya dia harus kuat melepas cinta. Ini contoh ya, karena ada beberapa yang saya lihat juga di sini twin flame-nya ada bersama saat ini ya, entah pacar, entah suami atau istri ya. Tetapi di sini energi yang paling kuat atau energi yang paling dominan ini adalah orang-orang yang lagi tidak bersama. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja ya, kalau ini energimu berarti kalau ini terjadi padamu berarti energimu. Kalau tidak berarti energi dari Taurus lainnya. Kenapa? Karena saya mengambil energi yang paling dominan. Gitu ya. Dimana energi paling dominan adalah twin flame atau jiwa yang tidak bisa bersatu ya. Mungkin dikarenakan ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, sehingga harus merelakan ya, atau tidak ada restu orang tua, atau kekurangan masih ada masalah finansial ataupun yang lainnya, sehingga memutuskan untuk berpisah ya, karena tidak mau mengalah. Saya lihat di sini keras sama keras, dia berjiwa kepemimpinan, kamu pun sama, keras sama keras, jadi nggak ada titik temunya gitu ya. Jadi mau tidak mau dia harus melepaskan, dan mungkin kamu ya energinya bisa terbolak-terbalik, jadi kamu bisa menyesuaikan dimana untuk melepaskan, untuk bisa mencari kebahagiaan masing-masing ya, bisa menempuh kehidupan baru. Tapi ternyata kesini-sini malah tambah menyiksa, tambah stres, tambah pusing, tambah bingung. Bahkan mungkin koneksi dengan sudah ada penggantimu ya, dirinya masih terkoneksi atau masih memikirkan kamu gitu. Sehingga tadi saya bilang dia serasa tersiksa, bingung menentukan sikap, dimana dia ingin lari dari kenyataan, tetapi seolah-olah dirimu selalu ada di benaknya.
Ya, ibaratkan dia mau lari untuk melupakanmu gitu, tapi nggak bisa lupa. Semakin dia berlari, semakin teringat gitu, semakin rindu. Ya. Dan di sini ada Two of Wands, di mana saya merasakan di sini dia lagi fokus pada pekerjaannya, berusaha untuk yang tadi saya bilang dia mungkin ada kekurangan keuangan, dia lebih fokus pada karir ya, supaya apa? Setidaknya dia melupakanmu. Ya, artinya bukan melupakan bagaimana, tetapi dia tahu bahwa dia nggak bisa secepat itu melupakanmu gitu. Jadi otomatis untuk bisa mengalihkan pikiran, ya otomatis dia harus kerja. Dia mencari kesibukan. Bahkan mungkin sekarang kondisinya dia sudah di luar daerah, ya, di luar kota atau luar negeri, ataupun mungkin di dalam kota tapi jarang lihat. Kenapa? Karena mungkin entah kamu entah dia yang nggak terlalu suka keluar-keluar ya, jadi susah untuk menemui kamu ya, artinya susah untuk bertemu gitu, karena dia juga fokusnya ke kerja, kerja dan kerja ya. Begitupun mungkin kamu, karena energinya sama, kamu juga fokus kerja gitu. Di sini ada King of Wands, di mana dia merasa rasa lucu ya. Untuk menyikapi dia nih, kadang-kadang itu ya tadi kecewa, marah, tetapi kalau dilihat-lihat dia rasa lucu gitu. Kenapa kehidupanku kayak gini? Tapi dia anggap enjoy ya, dia nggak merasa beban gitu. eh Ya mungkin ada satu sisi dia beban ya, karena seolah-olah dia tersiksa, tetapi di sisi lain dia juga bahagia. Ternyata saya tahu bahwa kamulah yang mampu meluluhkan hatiku, meluluhkan keras hatiku ya. Dan kadang-kadang juga dia lebih banyak menyendiri, kalaupun seandainya dia sudah mempunyai pasangan ya, kalau seandainya, karena di sini ada beberapa juga yang sudah mempunyai pasangan, dimana ya dia hanya bisa memandangimu dari kejauhan, melihat sosial mediamu. Dia takut ya, jangan sampai dia salah langkah, karena seolah-olah pikirannya ada bersamamu, hatinya bersamamu, tapi raganya bersama yang lain. Makanya dia merasa bahwa kok kehidupan ini begitu lucu, begitu dramatis untuk diriku. Orang lain kok biasa-biasa aja, kok saya kok gini gitu. Tapi dia anggap enjoy aja untuk bisa menghibur dirinya. Karena kalau dibawa beban kan tambah stres lagi. Saya lihat dia juga bijaksana ya, tidak terlalu mengoyo-ngoyo ataupun ya sudah deh, ataupun mungkin mengemis ke kamu. Karena saya lihat di sini ada yang memblok ya, ataupun mungkin kondisinya ya, pokoknya intinya dia menyerahkan semua kepada semesta. Apa yang semesta mau itu yang dia akan lakukan. Karena saya lihat di sini dia udah capek, dia udah lelah dengan kehidupan yang dramatis gitu. Yang mana sebenarnya dia tidak mau drama, tetapi seolah-olah semesta menuntunnya untuk kehidupan ini kok begitu kayak telenovela ya, atau drakor ya. Dan dia nggak mau juga menyakiti hati siapapun, entah dirinya, entah dirimu, atau pasangannya, atau pasanganmu. Nah ini seandainya kalau kalian sudah mempunyai pasangan, atau bahkan mungkin salah satu ya, atau bahkan dua-dua sudah mempunyai pasangan. Nah ini dia nggak mau mempunyai masalah. Ibaratkan gini, dia sudah punya masalah banyak kan, tuh yang tadi saya bilang dia banyak masalah. Jangan nambah-nambah masalah lagi gitu. Ya sudah, saya tersiksa saja sendiri, biar deh. Dia merasa bahwa kamu itu tidak menginginkannya. Jadi ya dia hanya bisa memendam rasa sendiri. Walaupun mungkin kondisinya dia tidak tahu bahwa kamu juga sekarang ini lagi merasakan kerinduan yang sama seperti dia rasakan. Ya. Dia hanya bisa menunggu ya, kalaupun mungkin nanti suatu saat kamu dipersatukan atau dipertemukan, ya dia bersyukur, dia akan berusaha untuk menjagamu. Tetapi kalau tidak, ya dia tahu bahwa yang terbaik sudah diberikan semesta untukmu dan dirinya. Jadi dia nggak ngoyo-ngoyo, dia udah capek, dia udah lelah. Ya, to the moon, dia merasa bahwa seolah-olah kehidupan ini begitu sulit, begitu rumit. Ya udah deh, saya tetap harus berjuang walaupun dalam keterpurukan. The moon ya, the moon itu kan ibaratkan bulan, sinar bulan itu mencerahkan malam ya. Jadi malam yang gelap tetapi masih ada sinar bulan yang menerangi gitu. Jadi ya dia harus seperti bulan gitu, yang mana walaupun hatinya sedih, hatinya kalut, tetapi harus tetap terlihat tegar, harus terlihat happy ya. Pokoknya penuh drama, makanya tadi saya bilang dramatisir gitu ya. Kehidupannya terlalu penuh dengan kepalsuan ya, seolah-olah merasa bahwa dirinya baik-baik saja, padahal sebenarnya sudah nggak, di dalamnya tuh sangat nggak baik gitu, tersiksa gitu. Dimana di luar dia di tengah keramaian, tapi ternyata dalam hati itu penuh dengan kekosongan atau kesepian, atau bahkan tangisan, merindukan akan cintanya yang hilang.
Ataupun ini bisa terjadi di kamu ya, karena energinya sama. Ini kan belahan jiwa ya. Kalau twin flame ini belahan jiwa. Jadi apa yang dia rasakan itu juga kamu rasakan. Jadi makanya saya bilang energinya bisa terbolak-terbalik. Macam contoh dia merindukanmu, kamu juga pasti merindukannya. Ya, ataupun mungkin kondisinya kamu saya memilih menjauh untuk kepentingan bersama, kebaikan bersama. Ya sudah, dia sama juga pola pikirnya sama sepertimu. Makanya saya bilang ini energinya bisa terbolak-terbalik. Ya, sama. Ini bisa terjadi pada dirimu. Tapi ini kan kita bicara tentang energi twin flame, energi dari dia. Jadi apa yang dia rasakan berdampak juga dengan apa yang kamu rasakan saat ini. Gitu ya. Namanya kembaran jiwa ya. Di dalam tubuh yang berbeda. Oke, berikutnya kita lihat di sini ada Eight of Cups ya. Dia mau ya lebih up lagi. Kalau seandainya tadi ya, yang tadi saya bilang dia harus keluar dari keterpurukan, dia harus bersinar walaupun dalam gelap ya. Dia ingin suatu saat nanti ya kehidupannya nggak usah penuh drama. Ini menurutnya ya, dia nggak tahu, ya itu harapan saja. Seolah-olah kan ini menyiksa dan dia nggak mampu sebenarnya, tetapi seolah-olah harus dikuat-kuatkan. Tapi dalam hatinya dia berharap suatu saat nanti saya bisa membuka pintu hati yang tertutup atau nasibku yang tertutup gitu ya. Nasib yang tertutup gimana ya, pokoknya intinya nasib baik lah ya. Jadi dia mau kehidupan yang baru, dengan pola pikir yang baru, dengan kehidupan yang baru tanpa drama, dimana ya semua yang penuh dengan kepalsuan itu dia buang jauh-jauh. Dia ingin meraih kehidupan yang betul-betul bahagia, bukan bahagia casing doang, tetapi bahagia dalam jiwa. Walaupun mungkin kondisinya dia harus melangkah jauh ya, karena ibaratkan kita di sini ya, dia harus menaik tangga-tangga untuk membuka pintu. Berarti harus ada usaha yang keras. Naik tangga-tangga itu kan berarti ada banyak halangan, hambatan, rintangan, cobaan ya. Kalau kita bicara naik ya, kita naik gunung aja atau naik ya anggap naik tangga-tangga. Tangga-tangga itu kan perlu tenaga untuk naik. Nah itu, dia perlu kekuatan untuk bisa naik, dan semoga pintu ataupun kalau dibilang nasib baiknya bisa ada untuknya gitu. Kalaupun mungkin kondisinya tidak ada, ya dia akan merasa sangat sedih, sehingga dia menunggu waktu yang tepat untuk bisa berusaha ya. Ini dia antara mau berusaha dengan tidak. Saya lihat di sini seakan-akan untuk saat ini ya dia masih bimbang, dia pasrah aja. Dalam artian suatu saat nanti kalau seandainya itu terjadi, saya akan sangat bersyukur. Tapi kalau tidak, ya saya hanya bisa membayangimu ya, seolah-olah kamu ada di sampingku. Karena dia begitu tersiksa, ataupun selalu memikirkanmu. Dan ya hanya bisa berharap kepada Tuhan ya. Dia banyak doa, semoga hatimu yang membeku keras ya bisa, ya setidaknya ya kita sahabatan lah. Tapi di sini mungkin entah kamu entah dia ya merasa bahwa kalau kita bersahabat saya tersiksa juga. Jadi serba salah ya, gimana ya, ini saya bicaranya ini agak sedikit rancu karena energinya saya merasakan itu antara mau berusaha. Jadi saya bingung ya, kadang-kadang itu on off. Dia kadang-kadang tuh mau berusaha, kadang-kadang dia udah putus asa, kadang-kadang dia ada berharap, kadang-kadang ada semangat untuk bisa melanjutkan kehidupan. Pokoknya intinya ya karena patah hati sehingga mempengaruhi moodnya. Nah ini orang ini ya, kadang-kadang mageran. Makanya tadi saya bilang kan the moon, seolah-olah dia harus bisa menjadi orang yang baik ya, padahal sebenarnya dia lagi dalam kondisi tidak baik-baik saja. Ataupun mungkin kalau mau dibilang ya kamu harus bangkit dari keterpurukan supaya kamu bisa dia harus bisa bangkit dari keterpurukan supaya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tetapi ya kadang-kadang seperti begitu, ada kalanya dia semangat, ada kalanya dia drop. Maaf, anak saya ada di belakang ya, maaf kalau berisik ya. Sehingga ya dia hanya pasrah. Saya lihat di sini energinya pasrah. Kenapa? Karena udah nggak tahu, dia ibaratkan itu udah berusaha ya semaksimal mungkin, tetapi ternyata hasilnya gagal dan akhirnya dia putus asa. Aduh. Saya merasakan energinya sangat luar biasa. Ada kepedihan yang mendalam, begitupun mungkin dirimu. Seolah-olah tidak menerima akan kenyataan dari kehidupan takdir cintamu.
kamu bersama yang lain, tetapi hati atau jiwamu memikirkan orang yang lain di sana. Seolah-olah hidupmu hampa bersama pasanganmu saat ini. Ada beberapa saya lihat di sini mungkin sudah mempunyai pasangan tapi malah tidak bahagia ya. Dan hanya bisa mendoakanmu supaya kamu bisa memaafkan juga apa yang pernah dia lakukan atau dia katakan di masa lalu yang membuatmu kecewa. Dan hanya bisa juga mendoakanmu agar kamu bisa diberkati ya, diberikan kelimpahan dan kebahagiaan. Walaupun mungkin kondisinya dia tahu bahwa diriku ini sangat-sangat membutuhkanmu, tetapi dia berusaha sekuat tenaga untuk bisa lebih kuat supaya tidak membuatmu khawatir. Dan juga kalau seandainya dia sudah mempunyai pasangan ya, dia berusaha untuk bisa tetap seolah-olah mencintai pasangannya walaupun serasa hambar dalam hubungan. Dia masih menantimu, jangan khawatir ya. Walaupun mungkin kamu sudah mempunyai pasangan ataupun dia sudah mempunyai pasangan, tetap kamu selalu ada di hatinya, kamu selalu ada tempat di hati ya. Di hatinya yang mana kamu tidak akan tergantikan. Ya. Oke, jadi itu yang saya lihat ya. Dia lagi sedih, lagi berusaha tegar walaupun tanpa dirimu. Dia tahu kekuatan dirinya ada padamu ya. Tetapi karena situasi dan kondisi sehingga dia harus menjalani kehidupan dan hanya berharap suatu saat kalaupun memang jodoh kamu bisa dipersatukan, kalau tidak di dunia ini ya setidaknya mungkin di kehidupan selanjutnya. Oke, itu yang saya lihat ya untuk koneksi dia saat ini, orang-orang yang terkoneksi dengan kamu. Orang-orang sih satu ya, energi twin flame-mu ya, dimana dia lagi berharap akan adanya keadilan cinta untuknya dan semoga bisa terjawab oleh semesta ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini kamu terkoneksi dengan huruf P, di mana inisial P, K, ada R, B, maaf berisik ya, Q, F, O, R, X, H, V, J, M, C, E, L, W, T, S, dan Y ya. Oke, untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi ya dengan inisial P, K, R, B, Q, F, O, R, X, H, V, J, M, C, E, L, W, T, S, dan Y ya. Maaf agak berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Oke, itu dari koneksi inisial ya, semoga resonate. Dan kalaupun mungkin kamu tidak terkoneksi dari inisial, mungkin dari zodiaknya. Di sini saya sudah menarik energi dari zodiak juga, di mana kamu terkoneksi dengan bintang Capricorn, ada Gemini, ada Taurus, Libra, Pisces, Aries, Aquarius, dan Scorpio. Ya, jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan Capricorn, Gemini, Taurus, Libra, Pisces, Aries, Aquarius, dan Scorpio. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu Taurus, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.